Hai, selamat malam Bu Esti. Perkenalkan, nama saya Panangan Tulus Asido dari kelas 12 IPSB nomor absen 28. Di kesempatan kali ini saya akan memberi penjelasan tentang Orde Lama untuk menuntaskan remedial PAT saya. Orde Lama atau lebih dikenal sebagai demokrasi terpimpin adalah sejarah politik Indonesia yang merujuk pada pemerintahan Soekarno yang dimulai pada tahun 1959 hingga tahun 1966. Orde Lama atau demokrasi terpimpin muncul ketika runtuhnya atau gagalnya demokrasi liberal. Demokrasi liberal, latar belakang kegagalan demokrasi liberal adalah pertama, kehidupan sosial politik Indonesia yang tidak pernah mencapai kestabilan nasional. Yang kedua, banyaknya partai-partai yang masih mementingkan kelompok masing-masing. Yang ketiga, kegagalan yang menjadi faktor utama itu kegagalan konstituante. Akibat dari ketiga faktor ini adalah membuat Presiden Soekarno saat itu memunculkan dekret presiden tahun 1959. Presiden Soekarno akhirnya pun mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang dimana isinya memiliki 3 pokok. Yang pertama itu pembunuhan konstituante, yang kedua tidak berlakunya UUD 1950 yang membuat berlakunya kembali UUD 1945, dan kelima adalah pembentukan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara. Demokrasi terpimpin memiliki sistem pemerintahan yang dimana semua keputusan, semua pemikiran itu berpusat pada satu pemimpin negara yang dimana saat itu dipimpin oleh Presiden Insinyur Soekarno. Ada beberapa penyimpangan yang terjadi pada saat pemerintahan demokrasi terpimpin. Yang pertama adalah peran Presiden Soekarno yang terlalu dominan, yang kedua peran militer yang terlalu kuat, yang ketiga serta ada pembatasannya partai politik, yang keempat penetapan presiden tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, yang kelima menetapkan presiden seumur hidup, yang keenam adanya konsep politik nasakom. Berakhirnya demokrasi terpimpin terjadi pada tanggal 30 September sampai hingga 1 Oktober. Pada saat itu terjadi penculikan dan pembunuhan perwira Angkatan Darat termasuk 7 jenderal yang atau lebih dikenal sebagai G30 SPKI. Kabar pemberontakan 30 Desember, gerakan 30 Desember ini menyebar pada tanggal 1 Oktober yang menyebabkan kerincuhan dan kepanikan dalam masyarakat. Peristiwa G30 SPKI ini mengubah keadaan politik Indonesia dan menandai berakhirnya demokrasi terpimpin. Dengan demikian, faktor yang mempengaruhi yang membuat runtuhnya demokrasi terpimpin adalah pertama, kejadian pemberontakan G30 SPKI, gerakan 30 September, krisis ekonomi nasional, tingginya tingkat inflasi, penyimpangan terhadap konstitusi, dan penyimpangan terhadap konstitusi yang dilakukan oleh Soekarno, dan yang terakhir adalah serta kegagalan Soekarno dalam bidang politik dan ekonomi. Dan tanda berakhirnya demokrasi terpimpin adalah dikeluarkannya Supersemar, surat perintah 11 Maret atau lebih singkatannya Supersemar yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Presiden Soekarno yang memberikan mandat kepada saat itu Letjen Soeharto yang selaku sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi keamanan dan kestabilan pemerintah yang buruk pada masa pembersihan setelah terjadinya gerakan 30 September. Dan itu adalah menjadi berakhirnya masa demokrasi terpimpin, berakhirnya masa Presiden Soekarno, dan hal itu menjadi munculnya Orde Baru dan awal rezim Soeharto. Sekian dari monolog atau penjelasan saya mengenai Orde Lama kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat malam. Terima kasih.